Banyak pemain timnas U17 bertumbangan di menit 70-an versus Ekuador, bukti Sintayong betul soal fisik pemain timnas. Sejumlah pemain timnas U17 mengalami cedera hingga terpaksa diganti ketika mengimbangi Ekuador 1-1 dalam partai pertama malam kemarin. Soal pemain yang cedera, Andre Pangestu misalnya terpaksa ditarik keluar pelatih timnas Bima Sakti pada menit ke-43. Selain Andre Pangestu, Jehan Pahlevi juga tepar. Pemain asal Persija Jakarta ini tidak bisa melanjutkan pertandingan. Pada menit ke-65, Bima Sakti memasukkan Nabil Ashura. Jidarbin menyusul rekan-rekannya keluar lapangan dengan keadaan yang bermasalah. Tidak mau mengambil risiko, Bima Sakti menggantikannya dengan Ahmad Zidan pada menit ke-73. Bima Sakti mengakui beberapa pemain timnas tidak dalam kondisi ideal. Namun arsitek berusia 47 tahun ini tidak menjelaskan secara gamblang terkait penyebabnya. Ada beberapa pemain yang kondisinya menurun. Dengan strategi yang dibuat di awal harus berubah lagi karena ada beberapa pemain yang cedera. Ujar Bima Sakti, kondisi fisik mereka sangat ngedrop sekali. Semoga pada 13 November kami bisa lebih baik lagi. Kami harus melakukan rotasi dan perubahan. Alasannya mungkin satu diantaranya karena kondisi, jelas Bima. Bentuk apresiasi FIFA, Gianni Infantino hadiri pembukaan Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino ke Indonesia dengan sejumlah agenda terkait FIFA World Cup U17 2023 memperlihatkan apresiasi tertinggi organisasi sepak bola dunia itu kepada Indonesia. Menurut Erick, kehadiran orang nomor 1 FIFA itu tak hanya untuk menyaksikan upacara pembukaan Piala Dunia U17, tapi juga berisi kegiatan yang memperkuat hubungan FIFA dengan Indonesia dalam mendukung kemajuan sepak bola nasional. Kedatangan Gianni sehari sebelum pembukaan dan disusul dengan beberapa kegiatan, termasuk kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo, menunjukkan atensi tinggi FIFA kepada Indonesia. Gianni tadi menyampaikan, melihat laporan persiapan kita, FIFA optimistis kita bisa menjadi tuan rumah yang sukses, kata Erick Thohir. Menurut Erick, pertemuan bilateral antara Gianni dengan Presiden Jokowi dilakukan Jumat pagi. Setelah itu, Gianni akan mendapat anugerah penghargaan berupa Bintang Budaya Parama Dharma dari pemerintah Indonesia yang diberikan langsung oleh Jokowi. Iqbal Gwijang beberkan sederet kekurangan timnas U17 usai imbangi Ekuador. Timnas Indonesia U17 mengawali langkahnya di Piala Dunia dengan menahan imbang 1-1 Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kapten Iqbal Gwijang mengatakan laga timnya melawan Ekuador cukup melelahkan. Namun hal itu bukan karena ketatnya laga saja, tetapi pola komunikasi yang kurang efektif antar pemain. Saya rasa cuaca ada masalah ya, mungkin karena intensi tinggi mungkin, kata Iqbal Gwijang. Intensi tinggi buat kami teriak-teriak. Mungkin karena banyak penonton kami teriak-teriak. Tidak kedengaran, jarak 5 meter tidak kedengaran. Tapi saya rasa itu wajar lagi karena kami harus adaptasi juga, tambahnya. Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan, ke depan pola komunikasi antar pemain harus lebih efektif agar tidak membuang-buang energi. Sebab, energi sekecil apapun cukup berharga saat laga berjalan ketat. Kami harus bicara seefektif mungkin kepada teman satu tim, yang penting komunikasi lancar di lapangan, bisa melakukan gestur dan lain-lain sebagainya, ucapnya. Yakob Sayuri sembuh dari cedera, feeling kuat Sintayong panggil ke timnas. Yakob Sayuri menjadi salah satu pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua lawan Irak dan Filipina pada November 2023. Pemanggilannya cukup mengundang tanya karena ia dalam kondisi cedera dan tak pernah bermain untuk PSM Makassar sejak 7 pekan lalu. Akan tetapi Yakob Sayuri dikabarkan telah sembuh dari cedera pada Senin lalu. Yakob Sayuri pun sudah ikut berlatih dengan PSM Makassar di Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa pada Senin sore. Yakob terlihat dalam kondisi stabil di bawah arahan pelatih Bernardo Tavares, bahkan ia juga sudah bergabung di sesi game internal. Tentu dengan Yakob Sayuri yang sudah terlihat bergabung di sesi latihan dengan tim inti, artinya akan menguntungkan. Dengan kembalinya Yakob artinya bisa menambah kekuatan kita di lini sayap, kata pengamat Aseg Gafrazak. Sintayong seolah punya feeling kuat, karena sebelumnya Yakob masih berkutat dengan cedera, kini sembuh jelang membela timnas Indonesia. Yakob terakhir kali dipanggil saat timnas Indonesia melawan Argentina Juni 2023 lalu.
Striker Barcelona milik Ekuador bisa bikin bahaya timnas Indonesia. Menghadapi laga perdana Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia wajib mewaspadai satu striker Ekuador. Tim lawan memiliki senjata andalan bernama Ellen Obando. Striker berumur 17 tahun itu sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai mencetak gol perdana untuk Barcelona di Guayaquil di negara kelahirannya. Gol debut Ellen terjadi saat melawan Cuenca pada 25 September lalu, sekitar 1,5 bulan sebelum dirinya berangkat ke Indonesia. Untuk statistik bareng timnas di kategori U17, dia membukukan 5 gol dalam 10 laga. Ellen lantas dinobatkan sebagai pemain kelahiran 2006 terbaik oleh media kenamaan Inggris The Guardian. Keunggulan Ellen adalah punya fisik kuat dan penyelesaian akhir yang impresif. Kelebihan tersebut membuat sang wonderkid Ekuador menarik minat City Football Group selaku pemilik Manchester City. Borussia Dortmund juga dirumorkan melirik Ellen. Berdasarkan penjabaran di atas, tak salah rasanya jika Indonesia mewaspadai Ellen. Tim tuan rumah sendiri sudah menganalisa kekuatan Ekuador. Piala Dunia U17 pakai VAR, striker timnas Indonesia pantang grogi. Striker timnas U17 Indonesia Arkan Kakak pantang grogi menyikapi Piala Dunia U17 2023 yang menerapkan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Kendati begitu, Arkan Kakak tetap mengingatkan kepada skuad timnas Indonesia harus tetap berhati-hati. Ya grogi sehingga itu memudahkan kami supaya pertandingan berjalan lancar. Kami juga sudah latihan dan kami berhati-hati untuk menghadapi pertandingan, karena ada VAR juga, kata Arkan Kakak. Dia menambahkan laga kontra Ekuador pastinya akan berjalan ketat. Arkan Kakak pun menyadari bahwa kualitas Ekuador di atas timnas U17 Indonesia. Piala Dunia U17 2023 menjadi kali ke-6 Ekuador tampil dalam ajang 2 tahunan ini. Mereka adalah tim yang bagus, punya semangat yang baik juga punya kerja keras. Tapi kami bisa melawan itu dengan kami kompak, semangat yang sama dan kerja keras melebihi mereka, tutur Arkan Kakak. Bagi Arkan Kakak, dirinya sudah tidak sabar untuk berjuang di Piala Dunia 2023.